Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Nah, ini ciri-ciri pejantan yang habis kawin seperti ini, pemalas. Pemalas sekali. Tuh ya, padahal burungnya gesit loh. Nah, kemarin saya buat postingan, itu banyak request. Banyak request, hanya 2 ya request. Mohon maaf ya. Tapi maksud saya di komentar lain itu ada juga yang seperti itu. Ada yang bertanya tentang masalah ternak, dan ada yang satu lagi tentang hasil ternakan ya. Kalau hasil ternakan itu besok akan saya jelaskan dulu. Jadi satu-satu dulu. Nah, ini kayak saya lagi di kandang si hutan ini, guys. Tuh. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah murai batu. Masalah murai batu ini ya, ternak, tapi masalah ternak murai batu. Yaitu pertama adalah sesuai yang ditanya itu, murai batu makan telur, murai batu tidak mau ngeram, kemudian murai batu buang anak. Itu saya sudah ngalamin ketiga-tiganya. Tapi apakah sekarang seperti itu? Dan alhamdulillahnya semua itu sekarang sudah berlalu, tidak lagi ya. Nah, yang pertama, indukan nggak mau ngeram ya. Nah, ini kalau indukan nggak mau ngeram, itu kita harus tahu dulu masalah dari indukan tersebut ya. Bukan masalah sama indukannya aja gitu ya. Jadi lingkungan juga gitu. Anda di daerah mana seperti itu. Jadi kebanyakan itu murai batu buang telur itu biasanya dia merasa terganggu atau merasa tidak nyaman dengan kandangnya. Ya. Yang buang telur apa yang ngeram, yang nggak mau ngeram tadi saya jelaskannya. Itu hampir sama sih sebenarnya. Kemarin si pasangan yang blorok saya dulu pertama kali itu dia zong ya, ngeram. Yang kedua itu dia nggak mau ngeram ya, nggak mau ngeram entah kenapa. Cuman saya cari tahu, ternyata pada saat saya membuat kandang, padahal jaraknya lumayan jauh loh, ini kandang ini saya buat kandang ini. Nah, blorok itu di ujung sana loh. Cuman dia terganggu, akhirnya dia nggak mau ngeram. Terus saya cabut telurnya ya. Kemudian burung tersebut, maaf berisik ya, kembali lagi bermasalah. Yang kemarinnya nggak mau ngeram, yang keduanya dia tidak mau, dia malah memecahkan telurnya. Saya lihat kok telurnya pecah, ini ya pejantan apa betina ya. Kemudian saya cari tahu, ternyata itu kerjaan betina ya. Betina ini merasa terganggu. Kemudian yang ketiganya lagi itu dia nelur di bawah, bertelur di bawah. Dan apa itu masalahnya? Nah, jadi setiap masalah itu pasti ada biang keroknya. Setiap masalah itu ada biang keroknya. Kalau masalah dia ngeram bertelur di bawah itu karena kandang saya pertama agak tinggi, yang kedua atas ini tempat terminalnya atau persimpangan, nggak terminal ya, persimpangan si tikus lewat. Tapi bukan kandang ini, kandang ujung sana ya, saya jelaskan. Jadi persimpangan tikus lewat, ada yang belok sana, ada yang belok sini, ada yang belok situ. Tikus tupai di sana, sehingga burung tersebut merasa terganggu dan nggak nyaman sama gelodoknya. Otomatis dia nelur di bawah. Setelah itu saya pindahkan telurnya, gelodoknya di bawah. Dan dia juga tetap nggak mau nelur di sana. Akhirnya lama, agak sekitar 2 minggu atau 1 bulan, saya lupa itu. Macet ya, macet nggak mau berproduksi. Akhirnya saya cari tahu, semua masalahnya saya selesaikan. Jadi kemarin itu
atasnya yang tempat atasnya tempat persimpangan tikus dan tupai tersebut lewat itu saya tutup sama papan triplek ya. Sehingga dari glodok pada saat dia ngeram atau dia mau bertelur dalam glodok itu dia nggak kelihatan sama atas. Nah, makanya saya setiap buat glodok itu betul pakai topi gini. Tuh pakai topi biar dia nggak lihat atas. Itu pakai topi. Tapi ada yang juga yang nggak pakai topi. Itu tidak semuanya yang bertopi. Nah jadi seperti itu guys. Kita harus pelajari dulu masalahnya di mana gitu ya. Jangan langsung bermasalah. Nah itu kalau lokasi. Tapi misalkan Mas, lokasi saya bagus, lokasi saya tertutup, tidak ada masalah, tidak ada tokek masuk, tidak ada tikus lewat. Itu gimana caranya? Oh, itu kembali lagi ke karakter. Berarti memang karakternya jahat. Dan bisa jadi juga karena faktor pakan yang terlalu tinggi. Jadi Anda harus, nah itu makanya saya saya usahakan setiap hari ini mau buat video tentang saya merawat murai batu yang ngasih pakan, supaya Anda tahu porsi-porsinya apa saja gitu ya, kapan kita memberi ini, kapan kita tidak memberi ini. Jadi supaya tahu, supaya murai batu tersebut tetap stabil birainya guys ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi misalkan ada tokek, tapi periksa dalam kandang Anda itu entah anak tikus ataupun tokek. Anda lihat juga di sudut-sudutnya apakah ada memang tempat lewatnya gitu ya. Itu harus diperhatikan gitu ya. Kalau memang ada sudut yang bisa lewat tokek atau tikus atau cicak, itu Anda tutup ya. Nah, tapi kalau sudah terlalu sering sampai 5, 4, 5, 6 kali kejadian, nah itu biasanya nanti dia menjadi kebiasaan ya. Walaupun kandang Anda sudah bersih dari tokek, walaupun kandang Anda sudah bersih dari tikus, walaupun Anda tidak bertukang lagi, itu bakal jadi kebiasaan si burung tersebut ya. Jadi bagaimana? Ya udah, istirahatkan dulu, istirahatkan sampai benar-benar pulih. Biasanya lama guys. Kalau Anda memang istirahatkan 1 bulan 2 bulan, itu masih bakal mengulang lagi ya, ulang lagi. Nah itu untuk masalah kalau dia tidak mau ngeram, buang telur di bawah ya, itu masalahnya guys ya. Nah misalkan Mas punya saya udah bertelur seminggu yang lalu, kemudian dia meninggalkan telurnya, ya sama aja guys, itu sama aja kasusnya seperti itu ya. Jadi mending ya itu tadi, Anda bisa pilih. Anda yang pertama bisa Anda cek semua kandang, sekitar kandang, kalau bisa berburu cicak sekitaran luar kandang, dalam kandang. Kalau tidak juga, untuk sementara Anda angkut aja dulu si indukan supaya dia hilang stresnya. Tapi sekiranya kalau murai Anda liar, nggak usah lah, biarkan aja di dalam situ. Jadi seperti itu guys ya. Karena murai batu ini sensitif, makanya banyak video beredar harga murai batu bakal turun. Enggak, justru di tempat saya malah makin mahal kok. Trotolan saya juga harganya makin naik, nggak seperti kemarin ya. Jadi seperti itu. Mau murah mau mahal itu sebenarnya tergantung dari kualitas dan tergantung dari penjual atau pembeli. Kalau murai kita berkualitas, ngapain sih kita jual murah? Kan gitu. Misal kita jual murah, wah jual aja lah trotolan 1,5 juta. Tahu-tahu udah jadi sama yang beli, dibeli orang 20 juta, dibeli orang 10 juta, 30 juta. Kan sakit kan? Jadi wajar aja sih kalau murai batu, karena kalau mau nyari lo di mana, di hutan sini. Tapi kalau di hutan luar itu masih ada ya, seperti Thailand, Malaysia. Karena nggak begitu, murai ini nggak begitu apa ya, nggak seperti di sini gitu, kicau mania gitu ya. Wajar aja harganya masih miring-miring. Makanya harga murai batu yang murah-murah itu bukan murai batu lokal Indonesia ya.
bukan murai batu lokal Sumatera. Kalau ada murai batu lokal Sumatera harga 2 juta, saya yang beli. Tapi benar-benar murai batu lokal Indonesia. Saya mau ketemu tukang pikatnya, saya mau tahu di mana dia mikat. Nah, itu. Tapi kalau ini lokal Indonesia, banyak, gampang guys. Ngomong gitu gampang, tinggal beli aja ombyoan di kota Anda banyak itu kan, ombyoan murai batu, bilang aja itu murai batu hutan. Ini bisa aja guys. Cuman saya nggak mau yang seperti itu. Saya maunya jelas memang murai batu hutan, seperti saya yang jemput yang ini kemarin. Ini memang saya jemput di hutan, bukan di hutan sih. Kebetulan rumahnya dia agak ke dalam gitu kan. Maksudnya memang dia penampung dari pemikat ya, beliau itu. Udah. Atau jelas pemikatnya. Kalau pemikat-pemikat nggak jelas itu, mau ngasih harga murah dari mana gitu guys. Ya, dapatnya aja susah. Apalagi kalau misalkan murai batu lokal hutan Sumatera ori, jumlahnya banyak pula. Nah, itu saya nggak percaya lagi guys kalau yang seperti itu. Murah lagi. Ya. Untuk bahan aja di tempat saya ini sudah tembus 3,5 juta sekarang. Ya. Kalau kalian nggak percaya silahkan tanya langsung. Kalau perlu, kalau ada channel di sini. Cuman kalau ada yang bilang lokal sini hutan 2 juta, nah saya yang beli guys. Saya pertama beli. Nggak usah 2 juta, saya kasih 2,5 juta malahan. Kalau memang lokal asli. Tapi kalau lokalnya ngicu atau menipu ya maaf ya. Saya sudah ada simpanan duluan sih. Ya jadi seperti itu guys. Malah kemana-mana kan saya ceritanya. Jadi seperti itu. Untuk yang buang anak mungkin saya buat video satu lagi ya, karena ini nanti durasinya panjang sekali, Anda bakal malas nonton videonya ya. Jadi untuk yang anakan buang anak, murai batu buang anak, nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Oke guys, thank you sudah ngikuti video ini sampai akhir. Saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja guys ya.